Saudara, Badan SAR Nasional Sulawesi Selatan memastikan KM Ladang Pertiwi yang hilang kontak di Selat Makassar saat menuju Pangkep, Sulawesi Selatan, tenggelam. Tim SAR kini masih mencari 26 orang penumpang dan ABK kapal. Kapal kayu tenggelam. Video ini, saudara, direkam ABK kapal Tugboat saat menyelamatkan para korban KM Ladang Pertiwi dari perairan. 17 orang diselamatkan dan diangkut 3 kapal tugboat yang melintas. Sebagian berada di tugboat yang menuju ke Balikpapan. Langsung peluk aja, peluk. 10 dari 17 korban selamat tenggelamnya KM Ladang Pertiwi kini tiba di Takalar, Sulawesi Selatan. Korban diselamatkan 2 kapal tugboat yang melintas menuju Morowali, Sulawesi Tengah. Sebanyak 30 personel SAR Sulawesi Selatan masih mencari 26 penumpang dan ABK KM Ladang Pertiwi yang hilang. Dari informasi Kesyah Bandaraan Pautere Makassar, KM Ladang Pertiwi adalah kapal nelayan yang tidak memiliki izin angkutan barang maupun penumpang. Kami mendapatkan fix laporan bahwa itu betul-betul terjadi dan kapal tersebut adalah tenggelam Pandaan Pertiwi 02 tenggelam di perairan Pemantauan. Korban yang belum tertemukan yaitu 26 orang, di mana informasi yang kami dapatkan sudah ditemukan 17 orang selamat. Ditemukan oleh kapal Tango Bravo atau Tugboat yang melewati korban tersebut. Selengkapnya tentang pencarian 26 orang penumpang dan ABK KM Ladang Pertiwi di Selat Makassar, saya terhubung dengan Kepala Basarnas Sulawesi Selatan Junaidi. Pak Junaidi, selamat malam. Selamat malam. Oke, Mbak. Pak Junaidi, saat ini Anda berada di mana, Pak? Saya sekarang berada di posko kantor Basarnas Sulawesi Selatan, Pak. Nah, malam hari ini sampai dengan malam ini sejauh mana proses pencarian para korban? Ya, baik. Untuk proses pencarian para korban untuk hingga saat ini malam ini dicari oleh KSR Kamajaya dari Basarnas kapal kami yang melakukan pencarian mulai dari tadi pagi hingga saat ini. Hasil masih untuk pencarian 25 korban. Dari 42 korban, 17 korban itu kami telah temukan. Dan kami telah ditemukan dalam keadaan selamat oleh tiga tugboat atau Tango Bravo, yaitu dari Tango Bravo Sabang mengevakuasi korban sebanyak 7 orang, di mana 7 orang ini akan disandarkan atau dievakuasi langsung ke Banjarmasin. Karena tujuan kapal tersebut kapal ini adalah tujuan ke Banjarmasin dan tidak ada pelabuhan terdekat untuk dipindahkan korban yang dimaksud. Oke. Kemudian untuk Tango Bravo Cipta dan Tango Bravo Haks itu mengevakuasi Cipta, mengevakuasi 1 orang korban dalam keadaan selamat. Dan untuk Tango Bravo Max mengevakuasi korban sebanyak 9 orang. Dan hingga sore ini, tadi sore pada pukul 16.40 waktu Indonesia Tengah, kedua tugboat ini berlabuh dari Lego Jangga di perairan Tanah Pikir. Dan langsung tersebut dievakuasi ke pelabuhan Androbone Takalar. Hingga saat ini yang memiliki keluarga di daerah Makassar dan sekitarnya telah dikembalikan ke rumah masing-masing. Dan untuk korban yang belum datang keluarganya masih disampaikan di Puskesmas Androbone hingga saat ini. Dievakuasi oleh tim SAR dari Basarnas, kemudian dari BPBD Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian ada juga Pol Air dan Kabadar atau KSOP. Baik, Pak Junaidi. Yang membantu. Pak Junaidi, saya mau konfirmasi sekali lagi. Jadi yang masih dicari itu 26 atau 25 orang, Pak? Ya, 25 orang sesuai informasi terakhir pada pukul 15.00 dari KSOP, dari Kepala KSOP Makassar. Oke, Karena 25 orang ya? Data dan jumlah, ya, tinggal 25 orang. Jadi semuanya 42 orang. Oke. Demikian, Mbak. Nah,
Untuk malam hari ini atau mungkin dilanjutkan besok pagi, radius dan metode pencarian para korban ini akan seperti apa? Ya, jadi untuk hingga saat ini KNSAR Kamajaya belum ada informasi untuk menghentikan sementara. Jadi dia masih mencari malam dan mungkin pada saat waktu tertentu untuk dihentikan sementara. Pagi besok akan diperluas lagi pencarian sesuai dengan permit yang dibuat oleh Basarnas Sulawesi Selatan sesuai dengan tarplan yang kami buat. Itu nanti diperluas hingga 20 nautical mile dari LKK utara, selatan, timur, dan barat dari lokasi kejadian. Nah, ini malam hari ini pasti sudah dihentikan untuk sementara, dilanjutkan besok pagi. Tapi kira-kira secara umum, apa kendala yang dihadapi tim SAR untuk pencarian korban ini sejak hari ini sampai mungkin dalam beberapa waktu ke depan? Kendalanya kira-kira apa, Pak? Untuk hari ini kendala tidak ada. Semua untuk cuaca juga bagus, kalem. Kejadian gelombang 0,5 hingga 1 meter sesuai dengan BMKG juga seperti itu. Dan untuk kendala lain-lain sebetulnya tidak ada. Hanya kita tunggu yang dikatakan angin, gelombang itu kita tidak tahu. Dan pencarian ini akan berlangsung terus sampai 1 minggu atau 7 hari untuk penghentian sementara. Pak Junaidi, terakhir, sejauh ini dugaan penyebab tenggelamnya kapal itu apa? Informasi yang kami dapatkan adalah kapal ini sebelumnya mati mesin dan juga kehabisan BBM. Secara umum, dugaan sementara apa penyebabnya? Ya, memang sesuai dengan informasi penumpang yang ada, Mbak. Ya, jadi informasi penumpang yang 3 orang ini menyampaikan ke kami melalui chat telepon bahwa kondisi kapal itu adalah BBM-nya memang habis. Sehingga tidak bisa bergerak dan cuaca memang pada saat tanggal 25 itu subuh. Pada tanggal 26 subuh, 03.30 itu memang cuaca sangat riskan sekali karena kecepatan gelombang hingga 4 meter. Sehingga terombang ambing, karena tidak ada BBM, tidak jalan, terhempas dengan gelombang, pecah, dan tenggelam. Karena kapal ini memuat material dan memuat barang campuran di atas. Demikian. Yang kami tebak pasti tidak sesuai dengan bobot kapal ya? Ya, kalau terkait masalah bobot kapal, data kapal dan data penumpang itu semuanya adalah institusi SOP yang mengatur. Baik, Pak Junaidi, terima kasih. Kami nantikan informasi selanjutnya perkembangan pencarian para korban KM Ladang Pertiwi ini. Sehat terus ya Bapak ya. Baik, terima kasih Mbak. Terima kasih.